akan kemudian menginventaris, kemudian menghasilkan sebuah hasil yang maksimal dalam kita menyampaikan dakwah di lingkungan kita. Potensi yang paling mendasar adalah sumber daya manusia dulu, Pak. Seterusnya barulah yang lain-lainnya, sehingga pencapaian dari potensi yang kita sebutkan tadi bisa berhasil maksimal. Oke, tepuk tangan untuk teman kita Pak Ardi. Terima kasih Pak Ardi, terima kasih Pak Majid, terima kasih semua. Oke, jadi sumber daya yang dimaksud, Bapak mau kasih? Oh, Mas Hasan, ayo tambah. Sumber daya tinggal. Oke, Pak, Tom. Itu tadi sudah cukup, Pak. Jadi saya setuju semua. Sudah cukup, Pak. Jangan. Baik, nah gini nih, teman-teman tuh bagus ya, senang sekali ya. Terbuka. Saya justru nggak mikir ke situ. Inilah pentingnya kita sharing, betul. Saya menghargai teman-teman. Saya nggak mikir loh ke situ loh. Saya sangka itu sumber daya bla. Tapi setelah kita ngobrol, subhanallah. Gabut. Sumber daya kita manfaatkan untuk berdakwah. Orang-orang di sekitarnya adalah target mendukung kita. Sumber daya. Kemudian adalah alat-alat yang mendukung kita untuk berdakwah. Sosial media, WA, Facebook, itu sumber daya. Maka kalau kita mau maksimalkan sumber daya yang ada pada diri kita dan orang-orang serta alat-alat di sekeliling kita, betul kata Pak Hardi, potensi kita tergali semua. Betul nggak? Kita gali potensi sumber daya, kita gali potensi orang-orang sekitar, kita manfaatkan alat-alat untuk berdakwah. Itulah yang kita sebut menjadi wasilah penyampai. Oleh karena itu, menjadi pendakwah tidak bisa bergerak sendiri. Merencanakan dakwah berbasis pada sumber daya yang ada di sekeliling kita. Betul itu ya? Betul. Jadi kita tahu orientasi yang jelas. Oh, that's what we call need assessment. Lakukanlah asesmen pada diri kita dan lingkungan sekitar kita. Mana sih yang perlu saya dakwahin? Mana kategori yang masih rendah nih? Pemahaman apa yang belum dipahami? Alat apa yang belum saya pakai dalam berdakwah? Orang-orang mana saja sih, wilayah mana yang perlu saya dakwahi? Itu yang kita sebut dengan sumber daya. Oke. Oh, toh sumber daya itu adalah teman kita. They are friends. Mereka sahabat para dai. Jangan dianggap itu sebagai sahabat. Kita bisa berjuang di jalan Allah menjadi dai Allah karena ada para sahabat-sahabat yang mendukung kita. Para sumber daya yang ada di sekeliling kita, alat-alat yang kita gunakan, itulah yang kita sebut dengan sumber daya. Maka tidak disebutkan hanya sumber daya manusia, sumber daya alam, tidak. Tapi terlepas dari itu, hal-hal yang memiliki magnet bagi kita sebagai pendai, itu yang kita sebut dengan sumber daya. Baik. Ruang lingkup dakwah tadi di soal ada, betul nggak? Kalau kata Ustaz siapa? Ustaz? Imam. Oh, imam, ya. Semua imam ya. Imam mengatakan Ustaz Imam sosial, budaya dan apa tadi? Ekonomi. Oh, jadi aspek-aspek dalam menyampaikan dakwah itu rupanya tidak terbatas pada 3 aspek itu saja. Saya ingin tanya coba. Pada sisi teknologi tadi sudah dijelaskan. Kita harus membuat para jamaah itu menjadi cerdas bermedia. Mereka bisa memanfaatkan alat yang digunakan untuk perkembangan dan pertumbuhan mereka.
Nah, yang ini saya tanya. Dalam bidang pendidikan, dakwah pada sisi apa yang bisa kita lakukan? Ah, Pak Hasan Basri. Saya, ayo Pak Hasan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Ya. Pertanyaannya adalah kita berdakwah di bidang pendidikan itu dari sisi apa yang bisa kita lakukan? Ya, tergantung bagaimana atau yang kita hadapi di masyarakat itu. Kalau acaranya itu memang segi keagamaan, berarti kita harus berdakwah tentang keagamaan itu sendiri, Pak. Kalau memang dalam pertemuan itu atau acara itu, yaitu harus sosial, kita dakwahnya juga harus menyangkut masalah sosial. Kemudian budaya, seandainya budaya yang ada di sekeliling kita, seandainya kalau memang ada yang membudayakan budaya tersebut, maka acara atau isi daripada dai itu juga harus menyangkut dan membawa tentang budaya itu, supaya dalam menyampaikan dakwah itu kita bisa dapat diterima dengan baik oleh para pelakunya. Boleh. Saya mau menyampaikan aspek pendidikannya. Kalau dalam lingkungan pendidikan biasanya itu masalah karakternya. Karakter kita itu dituntut untuk sesuai dengan keislaman. Itu. Kalau di bidang sosialnya, masyarakat itu dituntut untuk saling menghormati agama bidang sosialnya, sehingga tidak ada namanya timbul perpecahan dalam bidang sosial. Kalau di bidang ekonomi, saya jabarkan lagi saja. Sekarang ada ekonomi namanya ekonomi syariah. Itu ekonomi yang membedakan mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Sebagai contoh, di perbankan kita ada yang namanya ekonomi syariah, yaitu tidak boleh berdasarkan praktek riba. Dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Allahu akbar. Nah, itu kalau dilihat dari aspek ekonomi itu harus sesuai dengan keislaman dan membawa manfaat yang banyak sesuai dengan, kalau tidak salah, pasal 33 ya, UUD 144, bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau di bidang teknologi, agama mengatur tingkah laku manusia dengan tidak menyalahgunakan teknologi, seperti hanyalah contohlah hal kecil itu. Kalau kita di bidang, saya katakan pornografi lah ya, semakin banyak teknologi, semakin mudah untuk melihat hal-hal yang negatif. Islam mengatur matamu digunakan untuk apa. Kalau untuk masalah politik, saya kurang paham. Saya nggak mau untuk politik, aku kayak. Oh, dibantu tuh katanya belum paham nih politik jangan apa. Bantu kesebentar, ayo. Nah, itu teman datang. Makasih banyak Pak Apri yang di belakang Pak Joni. Ini Pak Joni. Terima kasih lah ya. Sutik lah. Jadi berbagi dan yang lain. Ya, berbagi. Jadi ini sebenarnya nyambung dengan yang pertanyaan tadi, cuma saya langsung ke sini. Jadi karena biar satu ya jawabnya. Seperti tadi yang kerjasama, seperti di kita itu ada yang namanya instansi terkait, yaitu di desa ini kita mengadakan Babinsa dan Babin Kamtibmas, seperti tentara
Iya, mitra kita, Polri dan segala macamnya. Maupun dari ormas-ormas, ya ormas pemuda, ormas juga misalnya klub-klub. Itu bisa diberdayakan Pak semuanya. Jadi itulah yang dibilang bidang politik maupun partai politik. Jadi kita sebagai dai kita rangkul semua. Karena mereka itu mempunyai program-program seperti lingkungan hidup juga Pak. Nah di situ tetap penunjang kita dalam segi melaksanakan dakwah dan juga perlindungan penjagaan alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Nanti yang disampaikan oleh Ustadz Joni ini akan dibahas tentang membangun jejaring dakwah. Betul. Insya Allah ada materinya, bacanya. Tapi di situ memang ada unsur-unsur hal tertentu. Kita menjalin kerjasama, membangun kolaborasi di antara berbagai pihak sebagai mitra membangun jamaah dan menumbuhkan kesadaran jamaah tentang nilai-nilai Islam. Baik, kaitannya seperti itu. Nanti kita bahas lagi di jejaring, insya Allah esok hari. Baik, berikutnya kalau kita sudah tahu tentang bahwa berdakwah itu di keagamaan sudah pasti, di bidang sosial juga sudah pasti, di bidang teknologi, budaya, pendidikan sudah pasti. Kalau di bidang pendidikan memang betul bahwa dalam pendidikan, kalau dalam bahasanya seperti ini, education is not only provide the student the knowledge, but also, ya kan? But also the character and also the skill, gitu kan? Nah, jadi dalam mendidik itu justru bukan hanya yang dilakukan transfer of knowledge, bukan hanya itu. Betul yang dikatakan teman kita bahwa mendidik itu sudah pasti mengandung nilai bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai karakter mulia terhadap para pembelajar. Ini yang harus dakwah memang pekerjaan utamanya adalah merubah cara pandang seseorang yang tadinya kurang menjadi lebih, yang tadinya belum paham tentang sesuatu jadi lebih paham. Inilah yang dilakukan oleh para dai. Jangan lupa dalam pendidikan, dai itu juga berperan dalam mengedukasi umat. Maka jangan hanya puas kita menyampaikan pengetahuan, tapi juga kita harus tahu. Sampaikanlah karakter-karakter Islam, karakter-karakter mulia dalam melakukan proses pendidikan kepada jamaah, kepada umat, kepada orang-orang terdekat di lingkungan kita. Nah, baik. Jadi ruang lingkup dakwah yang kita gambarkan tadi. Terima kasih. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir bahwa dakwah itu harus berkaitan hanya pada nilai-nilai keagamaan. Betul? Gambut adalah berkaitan dengan nilai-nilai budaya bisa. Budaya memanfaatkan gambut. Lihat bahwa gambut punya nilai dan manfaat untuk umat, maka disitulah ladang ibadah, ladang dakwah kita untuk kita lakukan. Arahkan kepada saudara-saudara kita yang di wilayah gambut misalkan, mengatakan bahwa kerusakan alam adalah manifestasi dari kerusakan moral seseorang. Misal. Artinya ketidakpedulian terhadap gambut adalah unsur dari moral, behavior, perilaku yang kurang selamat. Tanamkan itu bagian dari proses bidang budaya. Budaya yang kita bangun adalah bagaimana mencintai lingkungan, merawat lingkungan. Bisa jadi dari unsur ekonomi tidak terlalu manfaat, tidak terlalu menumbuhkan dan memberikan manfaat yang besar. Tapi Allah Maha Adil. Allah tidak akan memberikan bencana bagi orang-orang yang menjaga lingkungannya karena moralnya baik. Mana yang mau dimiliki? Harta yang melimpah tapi bencana terus datang. Tapi harta yang biasa-biasa saja dengan kesehatan yang dimiliki, keimanan yang kuat, solidaritas antara mereka kuat, toleransi di antara mereka kuat, dan Allah tidak pernah menurunkan bencananya kepada kita. Usalli alaihi
Jadi kira-kira jika kita kuat di dalam menyampaikan itu kepada, sampaikanlah dengan hati bahwa jika kita sebagai seorang muslim memiliki moral dan perilaku yang kuat, jaga lingkungan ini, lestarikan lingkungan ini, yang merupakan bukti kecintaan kita terhadap Islam dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira bahwa apa yang kita dakwahkan, apa yang kita lakukan di wilayah tersebut tidak memiliki hal-hal yang terbaik untuk depannya. Yakinlah, sedikit apapun di mata Allah, keberkahan terhadap perekonomian umat di sekitar situ lebih penting ketimbang alam menjadi rusak, gambut tidak diperhatikan, dan lain sebagainya tidak menjadi sorotan perbaikan lingkungan kita. Yuk teman-teman, selama ini mengedukasi, mendakwahkan Islam, oke, itu adalah bagian dari peran kita. Tapi memanfaatkan lingkungan sebagai sumber daya dakwah, ini harus kita kembangkan bersama. Tanamkan dalam diri teman-teman kita semua sebagai dakwah, sebagai dai, bahwa yang kita lakukan ini, yakinlah, menjadi amal jariah yang tak akan pernah putus walaupun kita sudah tidak ada. Yakin. Jadi jangan melihat dakwah di sekitar gambut itu hanya black and white. Jangan lihat itu, tapi lihatlah dampak yang berikutnya, nilai yang sudah kita tanamkan, keberhasilan apa, sedikit apapun mereka jadi sadar, terketuk hatinya. Insya Allah itu bernilai amal jariah yang tak pernah putus. Amin ya Rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, boleh saya cerita sedikit? Kita sudah cerita ya. Aku cerita pengalaman saya dikit aja, boleh nggak? Ya kalau nggak boleh nggak apa-apa, saya lanjutin materi dah. Boleh. Kamu senang banget ya dengarnya. Jadi gini, when I was in Virginia, I got my master degree over there for more than 3 years. I live over there, and then I got the behavior that the rubbish is our friend. Jadi ketika saya belajar di sana, di Virginia, saya itu jadi cinta dengan sampah, teman-teman. Saya cinta. I'm ashamed. Malu banget saya ketika saya habis makan permen, saya buang di jalanan. Saya kantongin di kantong. Sampai sekarang, teman-teman. Itu yang saya maksud, membudayakan kebaikan. Jangan dilihat 1-2 orangnya, tapi kebaikan itu nanti mengalir. Saya masih lakukan itu. Sebelum saya belajar di sana, buang sampah saya nanya aja. Tapi ketika kita sudah melihat karakter masyarakat sana, kebersihannya saling menjaga, ya enggak? Ikuti oleh kita. Amalnya nggak pernah putus, karena kita melakukan terus itu. Buang sampah plastik yang habis bekas kita taruh dulu di kantong, ada tempat sampah baru kita buang. Itu sesuatu yang kecil, tapi kita bisa belajar dari peradaban yang kita ajarkan. Begitupun dengan kita, para dakwah di wilayah gambut dan sekitarnya. Jangan lihat bahwa ketika kita berdakwah masyarakat harus langsung membalik telapak tangannya. Tapi lihatlah, ada hati-hati yang terketuk ketika kita menyampaikan kata-kata sederhana dan mereka bisa ikuti. Itu amal jariah yang akan pernah putus, insya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana menanamkan ini? Ini adalah sikap baik kita, praktik baik kita. Semuanya punya praktik baik. Semuanya menjadi orang yang mulia di mata Allah. Ketika keberhasilan dakwah itu tidak langsung di hadapan kita mereka sadar, tapi keberhasilan dakwah itu adalah ketika seseorang mendapatkan sedikit ilmu, mereka terketuk hatinya untuk merubah cara pandang dan budaya-budaya yang selama ini mungkin merugikan lingkungan. Oke, baik. Bahwa yang kita lakukan, insya Allah tidak akan melepaskan catatannya. Allah tak akan pernah meramkan matanya.
Allah membuatkan kamera terbaiknya yang tidak dimiliki oleh Android manapun. Allah memunculkan potret-potret terbaiknya. Ini loh, gambut jadi bagus. Kamu padahal cuma ngomong tentang jaga ya gambut untuk kebaikan. Kata Allah, subhanallah. Jadi kebaikan sedikit apapun yang kita tanamkan kepada masyarakat dan kita dakwahkan, insya Allah itulah yang akan mengetuk dan menjadi sesuatu yang terbaik. Kita bisa dapatkan hasil dari dakwah kita. Inilah gunanya yang tepuk tangan deh. Yang tepuk tangan maksud saya jadi tepuk tangan dosa. Jadi saya sampai menangis mengatakan ini karena ini saya rasa. Apa? Saya terhipnotis saya rasa apa? Saya tidak nonton, tapi rasa itu. Coba ketika teman-teman berdakwah, rasanya itu sampaikan kepada orang yang di hadapan kita. Walaupun cuma 2-3 orang, tapi rasa itu sampai pada dia. Tunggu saatnya nanti amal itu akan putus karena dia adalah kader kita. Tidak usah banyak-banyak mengkader orang. Ketuk hatinya. Yuk bantu saya. Siapa bantu? Siapa? Aku mau saya. Itu amal yang tak pernah putus. Paham ya bahwa yang kita lakukan insya Allah berimbas baik bukan hanya pada diri kita, tapi dengan kepada juga orang-orang yang kita cinta di lingkungan kita, anak kita, istri kita, orang tua kita yang masih hidup. Pasti dampaknya ada ke mereka karena kita berbuat kemuliaan untuk orang lain, dan Allah akan membalasnya bukan pada diri kita saja yang menjadi target kebaikan dari Allah, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Yakin itu kita lakukan. Insya Allah. Baik. Nah, baik. Ada lagi nih, ya boleh tambah dikit ya? Boleh. Baik. Nah ini dia teman-teman, bahwa udah mau habis nih materinya. Nah, langkah-langkah. Baik. Langkah-langkahnya sederhana sih, ya sederhana sekali. Makanya kalau saya langsung masuk pada materi ini kita selesai. Lebih baik kita brainstorming, betul nggak? Lakukanlah, pengalaman itu berharga teman-teman. Saya nggak punya pengalaman di gambut, tapi saya bisa menangkap dan mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang terjadi di wilayah gambut dan sekitarnya. Karena teman-teman orang-orang hebat. Jangan menganggap bahwa Anda, teman-teman, tidak orang hebat. Orang hebat diperlukan untuk berdakwah. Jadilah orang yang luar biasa. Insya Allah, ketika kita menjadi orang yang luar biasa, kita bisa greget menghasilkan sesuatu untuk diri kita dan orang-orang yang sekitar kita. Insya Allah. Nah teman-teman, bahwa yang pertama dalam langkah merencanakan dakwah itu, betul nggak? Perlu nggak kita mengidentifikasi masalah? Sangat perlu. Sangat perlu. Maka tadi kita sedang identifikasi masalah. Oke, mulai dari masalah apa yang ada di kamu? Satu aja. Kebakaran. Terima kasih. Yang kedua, Pak Ustadz Rusdi, masalah apa lagi yang ada di gambut, di wilayah gambut? Pemanfaatan belum optimal pemanfaatan gambut ya. Kedua, Bapak Sagiri, terjadi kekeringan Pak. Tuh kita nggak tahu terjadi kekeringan Pak. Jadi gambut itu kalau sudah tidak ada air kering ya. Itu dia kekeringannya. Makasih Pak. Yang ketiga Pak Andi. Banyak juga Pak penyebab kerusakan itu. Jadi kalau